Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi. Dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Mengendalikan Rasa Takut. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan memulai dengan doa. Tuhan, banyak hal yang kami geluti di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang tidak jelas dalam kehidupan ini. Tapi satu hal jelas, Engkau Allah kami yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Engkau menjaga kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami dan membawa kami ke tempat di padang berumput hijau, membaringkan kami di sana, menyertai kami sepanjang segala masa. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu yang hidup. Dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Bagimu segala kemuliaan saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua umat percaya yang berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas dari firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 6. Perhatikan perikop ini dengan baik-baik. Mazmur Daud pasal 56 ayat 1 sampai dengan 6. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia, Daud di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat 2. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Ayat 3, ayat kunci kita. Waktu aku takut, kuncinya, aku ini percaya kepadamu. Ayat 4. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat-ayat yang di dalam Alkitab terdapat, jika Allah bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu sebuah kepastian. Ayat 5. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. 7. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Dia pertanyakan itu. Runtuhlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah. 8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya Tuhan ingat segala penderitaan kita dan ketakutan kita ini. Dia tuliskan, dia catatkan, dan dia tidak akan lupa. 9. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. 10. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Diulang kembali di sini ya. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 12. Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. 13. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita akan pusat pikiran kita pada ayat 1 dan 6 sampai 6. Saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Seorang muda sedang menunggu bus
di suatu wilayah yang rawan kejahatan. Kemudian tiba-tiba seorang polisi yang masih baru mendekatinya dan bertanya kepada ibu ini, apakah Anda ingin saya temani untuk menunggu bus, Ibu? Tidak perlu, sahut ibu itu. Saya tidak takut. Baiklah, kata polisi itu. Tapi, sambung polisi baru itu dengan tersenyum lebar, tidak keberatankah Anda Ibu untuk menemani aku? Seperti polisi itu, kita sebagai orang Kristiani harus bersedia mengakui bahwa kadang-kadang kita merasa sangat takut apabila menghadapi kematian, bila terserang kanker, bila kehilangan pekerjaan, bila anak-anak kita tertimpa masalah, bila menghadapi penuaan, bila menghadapi ancaman-ancaman dalam kehidupan ini. Kita tidak suka untuk mengakui hal itu. Ini kesombongan manusia. Sehingga kita mengabaikan, mengingkari, atau menekan rasa takut itu. Namun untuk mengatasi rasa takut, mula-mula kita harus mengakuinya. Harus diakui, sehingga menjadi milik kita. Dan dari sana baru kita tahu ada solusinya. Karena Tuhan akan bekerja pada saat kita akui ini. Tapi kalau kita tidak akui, kita mengatakan, kita nggak takut. Doa kita tuh tidak selaras. Saat kita mengakui ketakutan kita, doa kita akan selaras dengan pengakuan kita itu, maka Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur ini tidak berlambat-lambat, dia segera menolong kita. Nah, sang pemazmur yang kita kenal dengan nama Raja Daud ini, di dalam ayat 4 tadi berkata, waktu aku takut atau saat aku takut, ujarnya. Ini pengakuannya. Aku ini percaya kepadamu. Waktu takut justru dia percaya. Karena di dalam kepercayaannya kepada Tuhan itu, solusi diturunkan, solusi diberikan melalui hikmat dan marifat. Atas apa yang harus dikerjakannya. Atas apa yang harus ditindaklanjutinya. Nah, kepercayaan kepada Tuhan yang demikian itu, seperti yang didemonstrasikan oleh Raja Daud ini, justru membuat Raja Daud memiliki keyakinan yang semakin besar. Aku tidak takut. Begitu katanya dalam Mazmur 56 ayat kelima. Dan sekali lagi dikatakannya dalam Mazmur 56 ayat 12. Aku tidak takut. Ini tidak hanya sekedar berbicara kepada diri sendiri. Ini merupakan suatu keputusan yang dilakukan Raja Daud secara sadar, memerintahkan dirinya, alam pikirannya, roh jiwa tubuhnya untuk mempercayai Allah pada event khusus ini, yaitu pada saat dia merasa takut. Aku percaya, katanya. Ini lift up his spirit, membangkitkan rohnya, kepercayaannya, imannya. Kita dapat menaklukkan rasa takut dengan mengakui bahwa kita takut. Berarti waktu kita mengakui waktu kita takut, kita mengakui bahwa kita adalah manusia biasa. Namun mengakui rasa takut, lalu mempercayai Tuhan sebagai langkah selanjutnya, kita akan bergerak maju terus. Takut nggak takut, kita harus maju. Jangan sampai rasa takut kita berlebihan, sehingga kita dilumpuhkan oleh perasaan tersebut. Nah, waktu kita bergerak maju akibat kita percaya kepada Tuhan ini, kita akan mengalami rasa takut kita itu berkurang sampai menghilang. Nah, yang paling baik itu adalah takut terhadap perasaan takut ini, takut akan takut, sehingga kita menjadi berani. Tidak ada yang perlu kita takutkan kecuali ketakutan itu sendiri. Takutlah untuk takut, maka engkau akan berani. Itu kan konklusinya. Karena Tuhan ada
di pihak kita. Nah, Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, sering berbicara tentang perlunya takut akan Tuhan. Namun apa artinya takut akan Tuhan? Seperti apakah seharusnya rasa takut akan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Secara singkatnya kita harus membedakan takut akan Tuhan dengan takut terhadap penjahat, terhadap orang. Takut akan Tuhan itu bukanlah takut seperti kita takut menghadapi maut, kematian, takut dalam menghadapi orang jahat, perampok, dan semuanya. Bukan. Takut akan Tuhan itu adalah menunjukkan rasa hormat ini kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah jenis rasa takut yang bermanfaat. Karena itu rasa takut akan Tuhan ini harus didorong agar terus berkembang. Ya, ini penting. Rasa kagum yang penuh hormat terhadap Tuhan, terhadap kuasanya dan kemuliaannya, itu takut akan Tuhan. Apalagi pengertian lainnya. Takut akan Tuhan menunjukkan rasa hormat yang pantas terhadap murka dan kemarahan Tuhan saat kita berdosa. Tapi dia tidak segera menghukum kita, bukan, tapi memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah kita harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan karena dia tidak abuse powernya, dan takut akan Tuhan seperti ini kita sebut sebagai menunjukkan rasa hormat kita kepada dia. Nah, yang berikutnya adalah pengakuan terhadap sifat-sifat Tuhan dan kebutuhan akan pertolongannya. Tuhan dapat menempatkan kita ke dalam lautan api neraka saat kita berdosa. Tapi Tuhan justru mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk membayar upah dosa kita, mati bagi kita yang percaya kepadanya, sehingga upah dosa kita itu ditanggungkan kepadanya dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Ya, sehingga kita yang percaya kepada Dia, karena Dia sudah menanggung upah dosa kita, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga bersama dengan Dia. Rasa takut seperti ini harus kita miliki dalam bentuk arti hormat, kagum, ya, akan karakter Tuhan ini, sehingga kita dapat menjauhkan diri kita dari dosa dan segala jenis kejahatan apapun bentuknya. Nah, takut akan Tuhan juga menghasilkan kerendahan hati yang saleh. Karena takut akan Tuhan itu melihat segala sesuatu yang mampu dilakukannya karena kita berdosa tidak dilakukan. Nah, ini menimbulkan rasa hormat kita kepada Dia, kita memiliki kerendahan hati. Sujud di hadapannya. Ya. Rasa takut adalah emosi alami manusia. Perhatikan ini baik-baik, ini penting banget. Rasa takut adalah emosi alami manusia. Rasa takut adalah mekanisme bertahan hidup yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Ya, waktu kita merasa takut tidak berlebihan maksudnya. Ini penting agar kita dapat menyelamatkan diri kita dari mara bahaya. Ya. Masalah takut ini muncul ketika ketakutan yang kita miliki menjadi tidak rasional. Ketika ketakutan itu tumbuh melampaui tujuan untuk melindungi, maka ketakutan itu dapat menjadi penjara. Yaitu penjara ketakutan yang menghantui kita, yang melumpuhkan kita. Nah, pikirkan tentang orang Israel yang menerima janji Tuhan untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian. Beberapa minggu yang lalu saya membahas ini secara detail tentang perbedaan antara 10 pengintai dan 2 pengintai Yosua dan Kaleb. Saya bahas itu secara detail. Lihat lagi kembali khotbahnya. Nah, mereka yang ke-10 ini berfokus pada rintangan, bukan pada janji. Karena itu mereka memberikan laporan yang negatif, yang menimbulkan rasa takut pada umat Israel. Ya.
Sama seperti mereka, kita bisa begitu terpaku pada apa yang mungkin salah, sehingga kita kehilangan apa yang bisa berjalan dengan baik, apa yang bisa kita kerjakan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang melihat kepada janji Tuhan, fokus kepada Tuhan, yang berjanji bahwa mereka dapat mengalahkan orang-orang keturunan Enak ini, orang-orang yang berperawakan tinggi dan besar, kota-kota yang berkubu, karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan. Yosua dan Kaleb melihat dari sudut sisi pandang yang berbeda daripada ke-10 orang itu. Jadi mayoritas belum tentu benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang benar adalah jika kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang benar. Dari mana rasa takut ini berasal? Terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan itu berasal dari masa lalu kita. Dari luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, dari trauma-trauma. Terkadang ketakutan itu berasal dari suara dunia yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. You are not good enough. Kata-kata seperti itu. Tidak cukup kuat atau tidak cukup pintar. Ini perkataan-perkataan dunia yang diberikan, dimasukkan ke dalam alam pikiran kita. Dan kita meneruskannya itu ke dalam hati. Tanpa filter. Terkadang ketakutan itu berasal dari bisikan musuh yang licik. Yang mencoba menabur benih, keraguan, dan keputusasaan. Dan terkadang jika kita jujur, ketakutan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan dari rasa tidak aman dan kecemasan kita sendiri. Dan terlebih sering lagi adalah akibat trauma di masa lampau. Khususnya trauma yang kita alami pada saat kita masih kanak-kanak. Trauma-trauma yang diberikan kepada kita dalam jangka yang panjang. Sehingga pada waktu kita bertumbuh, trauma itu menjadi bahasa di dalam kehidupan kita. Yang kita kenali dengan baik. Ini menimbulkan ketakutan, kebingungan, keraguan di dalam kehidupan kita itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, rasa takut dapat berupa emosi positif, tapi dapat juga lebih sering malahan bersifat atau berupa emosi negatif. Rasa takut yang sehat akan menjauhkan kita dari masalah dan bahaya. Alkitab dalam kitab Amsal mengatakan orang bijak melihat malapetaka, mereka menjauh. Mereka tahu ini ketakutan yang cukup. Orang bodoh berjalan terus dalam kebodohan mereka. Nah, yang Tuhan katakan, mereka yang bodoh berjalan terus kena celaka. Kenapa tidak memiliki rasa takut? Karena mereka cuek, nggak peduli. Mereka tidak berhenti sejenak untuk melihat keadaan yang ada. Nah, hal ini terutama berlaku dengan rasa hormat dan kekaguman yang suci terhadap Tuhan yang memberikan kita hati untuk memiliki rasa hormat kepada Dia setelah kita melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Dia tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Bagaimana mungkin kita tidak kagum kepada Dia? Bagaimana mungkin kita tidak hormat kepada Dia melakukan segala-galanya ini kepada kita? Kepada orang tua kita, kita begitu hormatnya. Kenapa tidak kepada Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal ini kepada kita dengan mengutus putra tunggalnya mati untuk membayar upah dosa kita. Padahal kita yang bertanggung jawab untuk ini. Karena itu kita harus mempunyai reference. Kita mempunyai rasa hormat, rasa takut yang seperti itu kepada Allah. Nah, namun ada juga jenis rasa takut dalam arti sifat pengecut yang dapat melumpuhkan orang-orang sehingga ia tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya ia berfungsi. Sifat pengecut seperti ini ditentang oleh Alkitab. Ada dalam kitab Wahyu. Nanti kita bahas. Kedua jenis rasa takut tersebut, rasa takut yang benar dan rasa takut yang salah. Yang salah disebabkan karena sifat pengecut. Jadi kedua jenis rasa takut tersebut ditemukan berlimpah dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan kedua-duanya ini. Dan penting untuk mengetahui perbedaan antara kedua jenis rasa takut tersebut
dan mengembangkan jenis rasa takut yang benar sambil menghindari rasa takut yang salah dalam arti pengecut tadi. Nah, contoh ketakutan yang salah itu seperti apa? Kita bahas. Contoh ketakutan yang salah itu seperti apa? Kita memiliki contoh Alkitab tentang ketakutan yang salah ketika orang Israel hampir memasuki tanah perjanjian, 10 dari 12 mata-mata dikirim membawa laporan yang pesimistis, laporan yang negatif. Laporan negatif yang lebih terarah kepada kekuatan musuh daripada kepada kekuatan Tuhan. Ini kesalahan orang-orang ini. Dengan demikian, mereka membesarkan musuh dan mengecilkan Tuhan. Wow, ini keterlaluan ini. Membesarkan musuh dan mengecilkan Tuhan. Mengecilkan Tuhan berarti mengecilkan diri kita sendiri yang memiliki Tuhan yang besar itu. Mengecilkan Tuhan yang berjanji untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Laporan mereka begitu mengecewakan sehingga orang-orang menjadi takut dan putus asa sampai-sampai mereka siap memberontak terhadap Musa dan kembali ke Mesir. Ya, karena itu Tuhan mengajak mereka jalan putar dulu supaya mereka nggak kabur nantinya. Mental mereka masih mental budak, trauma masa lampau mereka. Tapi mereka lupa saat permintaan mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka keluar dari tanah Mesir, sedang menuju tanah perjanjian, sudah meninggalkan Mesir, namun mereka membawa Mesir di dalam hati mereka. Kita tahu dari cerita itu. Pastor Musa, apakah di Mesir nggak ada kuburan, maka engkau mau menguburkan kami di padang belantara ini? Karena nggak ada makanan, karena nggak ada minuman, karena nggak ada daging. Ngomel aja. Kasihan Musa tuh. Padahal Musa itu diutus oleh Tuhan. Dan bahkan mereka lebih jahat lagi. Mana ya Musa ini? Padahal dia sedang bertanya kepada Tuhan. Puasa 40 hari, 40 malam. Bukan mudah. Naik ke Gunung Sinai. Nah mereka berkata, mereka mau mencari Allah lain dengan membentuk anak lembu emas ini. Mencari seorang pemimpin lain. Padahal Musa adalah orang appointed by God. Ditunjuk oleh Tuhan. Bagaimana dapat replace itu? Replacing Musa berarti mereka replacing God, the Almighty. Karena itu mereka menggantinya dengan ilah. Buatan tangan menjadi anak lembu emas ini. Nah, kisahnya dapat ditemukan dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Kita lihat dulu latar belakang ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Apa yang mereka lakukan? Tertulis dalam ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Kasihan tuh. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lah siapa yang minta keluar dari Mesir? Bukan kalian. 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Lihat nih, salahkan Tuhan. Mengapa membawa? Kamu yang minta supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Wow, kejam sekali perkataan ini, penuh racun ini, toksik banget perkataan ini. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah ini bikin membangkitkan marah Tuhan ini. Saya waktu membaca ini rambut bisa berdiri. Karena saya banyak konsultasi orang, ada yang mirip-mirip seperti ini. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Lihat ya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Mereka cuekin Tuhan itu. Sangat keterlaluan. Sebenarnya perkataan mereka ini adalah sebuah pemberontakan langsung yang ditujukan kepada Tuhan yang telah mengangkat Musa dan Harun menjadi pemimpin atas mereka untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan sekarang mereka ingin mengangkat pemimpin baru untuk kembali pulang ke Mesir, ke tanah perbudakan. Dan Mesir itu adalah lambang dunia. Setelah kita percaya, kita ingin kembali ke dunia dan segala kejahatannya. Keterlaluan bukan? Dan kemudian kita salahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa aku menjadi seorang percaya? Loh.
Tanpa kita sadari kita melakukan ini. Waktu ditegur nggak suka, marah. Lupa apa yang kita kerjakan. Satu-satunya buku yang membaca kita saat kita membaca buku itu adalah Alkitab. Dia membaca isi hati kita. Dia menegur. Karena itu tidak jarang orang yang merasa kesal saat membaca Alkitab berhenti membaca Alkitab. Dan mereka mengalami kerugian. Sebenarnya perkataan ini kita simak baik-baik. Ada perkataan bukan ditujukan kepada Musa dan Harun. Bukan menolak mereka. Tapi menolak Allah. Tuhan. Sebagai pemimpin mereka. Sebagai raja mereka. Ini terus-menerus nih. Sampai raja yang pertama, Saul. Ya, diangkat menjadi raja pertama di Israel. Karena mereka bukan menolak Samuel. Mereka menolak Tuhan itu sendiri. Menjadi raja mereka. Nah, karena laporan negatif itu, laporan negatif dari ke-10 pengintai itu, orang-orang itu siap untuk menyerah. Perhatikan ya, perkataan kita ini dapat mempengaruhi orang lain. Karena itu, pertimbangkan perkataan apa yang ingin kita ucapkan. Lebih dahsyat lagi terhadap anak-anak jika kita mengucapkan kata-kata itu. Dalam beberapa minggu terakhir saya banyak menulis tentang ini di Instagram. Tentang parenting. Perhatikan apa yang kita katakan itu. Nah, orang-orang ini siap untuk menyerah, kembali ke Mesir, dan kembali menjadi budak. Ingatlah, generasi inilah yang baru saja menyaksikan mujizat dahsyat dari tulah-tulah di Mesir, 10 tulah, dan terbelahnya Laut Merah. Mereka telah dituntun oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Serta telah menyaksikan kuasa yang mengagumkan di Gunung Sinai, di mana Tuhan mengguntur dengan suaranya. Mereka ketakutan. Mereka secara ajaib diberi makan dan ditopang di padang gurun. Sepatu nggak rusak, pakaian nggak lusuk, nggak sobek. Itu mujizat. Namun ketika ketakutan yang tidak beriman, saya ulang. Namun ketika ketakutan yang tidak beriman mencengkram hati mereka. Mereka melupakan kehadiran dan janji-janji Allah dan ingin menyerah. Mulut mereka mengatakan percaya. Hati mereka dalam perilaku mereka berkata lain. Sekali lagi saya ingatkan. Saya sudah sering mengatakan ini. Percaya dengan pikiran adalah knowledge. Knowledge itu berkembang dan bisa berubah. Tapi percaya dengan hati itulah iman. Dan iman ini harus konstan. Karena Allah itu konstan, tidak berubah. Dia yang berjanji setia. Pertanyaannya bukan dia yang setia, apakah kita setia terhadap janjinya itu dan melakukan itu sesuai dengan instruksi. Instruksi itu gagal kita lakukan pada saat kita keluar dari jalur. Kita melewati batasan yang ditempatkan Tuhan dan membuka celah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, dua orang pengintai dari 12 pengintai ini, memiliki rasa takut yang benar. Mereka minoritas, hanya 2 dari 12 berbanding 10 dari 12. Di sisi lain, 2 orang pengintai lain, yaitu Yosua dan Kaleb, memiliki ketakutan yang benar. Karena mereka takut kepada Allah itu sendiri, hormat kepada janjinya. Ini adalah jenis ketakutan yang sangat menghormati Tuhan dan janji-janjinya. Mereka memberitahu umat Israel dalam bilangan 14 ayat 6-9. Ini yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Ya, mengoyakkan pakaiannya ayat 7 dan berkata kepada segenap umat Israel. Ini keberanian. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Laporan positif. Seperti itu. Mereka juga tahu negeri yang diintai itu adalah luar biasa baiknya.
hasil tanah juga bagus, mereka membawa pulang contoh, buah anggur, buah delima, ya. Mereka bawa pulang. Jika Tuhan berkenan kepada kita, mereka berbicara tentang berkat perkenaan. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya anjurkan kalau kita minta berkat pertobatan. Itu penting banget. Minta berkat hikmat marifat. Dengan ini kita akan bisa meminta berkat perkenaan. Perkenanan. Jika Allah berkenan kepada kita, nggak minta pun diberikan sebelum mulut kita terbuka. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, kata Yosua dan Kaleb. Itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Alasannya, sebab mereka akan kita telan habis. Iman itu. Yang melindungi mereka, ini alasannya, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan nggak berpihak kepada mereka. Tuhan berpihak kepada kita. Tahu dari mana? Yalah, dia mengatakan itu kok. Dia berjanji. Aku akan membawa engkau masuk ke dalam tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tanah perjanjian. Kalau Tuhan menjanjikan itu, berapa sulitnya untuk mengerti bahwa dia berpihak kepada kita. Ya kan? Ini yang harus kita pegang di dalam hal ini. Jangan sampai 10 orang ini, ya kita percayalah Tuhan itu murah hati. Pasti dia murah hati. Engkau melanggar lo ini terhadap janjinya. Engkau melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Ya nggak masuk. Jadi jangan pikir hanya karena Tuhan itu baik, engkau boleh hidup dalam melakukan kesalahan demi kesalahan dan tetap memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Enggak. Ini buktinya. 10 orang ini mati ini nggak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan akan memberi upah atas iman yang hidup dari kedua pemuda ini, Yosua bin Kaleb. Dua orang dalam generasi mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lain enggak. Hanya mereka yang lahir perang gurun itu. Sementara semua orang dari generasi itu tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Ngomel melulu sih, nggak percaya. Ngomel itu adalah bentuk ketidakpercayaan. Yosua dan Kaleb dapat masuk karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda berdasarkan iman mereka kepada Tuhan yang berjanji untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Minggu lalu saya berbicara juga tentang sudut pandang. Pelajari itu kembali. Ini semua berkaitan. Yang berarti sikap yang benar untuk percaya kepada Tuhan dengan memandang sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Sudut pandang kita sekalipun minoritas harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Jadi sangat penting untuk membedakan rasa takut yang kudus dan benar dari rasa takut yang melumpuhkan dan yang membuat kita meninggalkan iman kita seperti 10 pengintai itu. Bahkan Tuhan berkata, jika kita membiarkan rasa takut dalam arti pengecut seperti yang terlihat pada ke-10 orang pengintai itu dan tidak beriman karena mereka memiliki sudut pandang yang salah, negatif, maka jenis rasa takut seperti ini akan melumpuhkan kita untuk dapat bergerak maju sehingga kita akan mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita. Maka kita tidak pernah akan dapat masuk ke tanah perjanjian karena kita gagal beriman kepadanya. Karena hati kita terpaut pada rasa takut yang salah daripada rasa takut yang benar yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan, yang harus kita pupuk di dalam hal ini. Karena itu make sure, pastikan hati kita melekat kepada firman Tuhan itu. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Kita melawan kepada firman itu, kita berada dalam kegelapan. Karena itu pelita. No use to fight God. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya melawan Tuhan. Memberontak kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Seperti yang Tuhan katakan dalam Wahyu 21 ayat 8, yang saya katakan tadi tentang takut nih. Tetapi orang-orang penakut, Wahyu 21 ayat 8, sekali lagi. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
tukang-tukang sihir, ya banyak daftarnya ini. Penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian kedua berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Sesuatu yang mengerikan, kan? Jika kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari sumber kehidupan, kita terpisah daripada sumber kebaikan, kita terpisah daripada sumber damai sejahtera, kita terpisah daripada sumber hikmat marifat, kita terpisah dari sumber yang lain-lainnya, karena dialah sumber segala-galanya. Pikirkan itu baik-baik, jangan sampai memberontak kepada Tuhan. Kata-kata utama yang diterjemahkan sebagai takut dalam Alkitab. Nah, dua kata utama dalam Alkitab menggambarkan rasa takut, baik atau buruk. Takut yang bersifat baik dan takut yang bersifat buruk. Takut buruk itu pengecut tadi. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani yirah. Yirah paling sering diterjemahkan sebagai takut. Dalam perjanjian baru, kata Yunani phobos diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebagai fobia. Yang berarti rasa takut yang ekstrim atau tidak masuk akal terhadap sesuatu yang khusus. Ada orang yang begitu takutnya kepada semut yang dipencet pakai jari mati, takut, nggak masuk akal. Tapi bagi dia itu nyata. Raja Daud dalam Alkitab yang sangat ahli dalam merangkai kata, banyak menulis tentang rasa takut akan Tuhan, bukan akan manusia. Ia pernah menggunakan kata yirah untuk menggambarkan rasa takut yang wajar terhadap penganiayaan. Siapa yang nggak takut terhadap penganiayaan? Ia berkata, ini perkataan Raja Daud ya, dalam Mazmur 55 ayat 5. Mazmur 55 ayat 5. Ini yang dikatakan Raja Daud. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Apapun itu yang kita takuti. Akan tetapi pada umumnya Raja Daud menggunakan kata yirah untuk menggambarkan rasa takut yang positif terhadap Tuhan, yang mencakup rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, misalnya Raja Daud berseru dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 ini mempergunakan kata yirah. Yang tadi pertama ekstrem dalam arti takut terhadap penganiayaan dia. Yirah yang ini dalam arti takut kepada Tuhan. Nah, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, Raja Daud berkata seperti ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut. Perkataan yirah dipakainya akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Dua, akibat dari ini terjadi apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Mau anak cucu perkasa di bumi, miliki rasa takut akan Tuhan dan aplikasikan. Angkatan orang benar akan diberkati. Tiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mau kebajikan tetap untuk selamanya, miliki ini. Ini sudah ada, ini tinggal dikerjakan aja. Jangan sampai kita mengerjakan, ya saya sudah melakukan seperti yang dikatakan Alkitab, rasa takut akan Tuhan. Tapi engkau melakukan tindakan-tindakan yang memalukan Tuhan dengan memanipulasi orang lain. Engkau belum melakukan firman Tuhan ini. Seringkali suara kecil itu berbisik kepada kita. No. Tapi kita abaikan. Itu berontak kepada Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan daging kita. Sebagai orang percaya, pengendalian rasa takut kita harus berpusat kepada iman. Kepada Dia yang kita percayai. Percaya kepada Tuhan dan kuasa kasih-Nya. Berikut ini akan kita pelajari aspek-aspek yang diperlukan untuk mengendalikan rasa takut.
Mengenali sumber rasa takut. Yang pertama ya, kita akan pelajari aspek-aspek yang diperlukan untuk mengendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut. Bagaimana cara kita mengendalikan rasa takut? Aspek pertama yang harus kita ketahui itu adalah mengenali sumber rasa takut. Aku takut dari mana ya datangnya ini? Mengapa aku rasakan apa yang aku rasakan ini? Kita harus mengakui kita memiliki perasaan seperti itu. Kita harus mencari dan mengenali sumber yang menimbulkan rasa takut ini. Nah, kita harus membedakan antara ketakutan alami versus ketakutan tidak sehat. Alkitab mengakui bahwa rasa takut adalah respons alami manusia terhadap bahaya. Namun Alkitab memperingatkan terhadap rasa takut yang berlebihan atau rasa takut yang tidak rasional yang dapat melumpuhkan kita dan menghalangi iman kita seperti yang telah dibicarakan di atas tadi. Nah, rasa takut juga dapat dipengaruhi oleh kekuatan rohani yang berusaha untuk mengecilkan hati dan mengalahkan kita. Hati kita menjadi ciut. Ini adalah peperangan rohani yang harus kita perangi. Perasaan seperti itu. Jadi, yang pertama mengenali sumber rasa takut agar kita dapat mengendalikan rasa takut itu sendiri. Yang kedua, mengatasi rasa takut melalui iman memiliki aspek yang berikut. Kita memiliki iman, kita aktifkan iman kita itu. Nah, kita mengasih rasa takut melalui iman yang memiliki aspek sebagai berikut. Apa? Percaya kepada kehadiran Tuhan. Iman kita itu mengharuskan kita percaya kepada kehadiran Tuhan. Tuhan itu Maha Hadir. Kita harus tahu itu. Prinsip inti adalah keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Bahkan di tengah situasi yang menakutkan seperti yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat favorit saya juga ini dan bersama dengan Celina. Yesaya 41 ayat 10 kita hafalkan sejak tahun 1990. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jangan takut. Aku pegang katanya. Ya, bersama dengan Tuhan kita berjalan maju, bukan berjalan mundur. Dalam ayat ini, Tuhan meyakinkan umatnya bahwa dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan mereka. Dan mereka tidak perlu takut menghadapi situasi apapun. Firaun yang harusnya takut menghadapi tangan Tuhan yang gagah perkasa itu. Sama seperti orang tua yang menghibur anaknya yang takut saat menyeberang jalan yang ramai. Kita juga dapat menemukan ketenangan dalam hadirat dan perhatian Tuhan. Sadari bahwa Tuhan hadir. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Your keeper never sleep nor slumber, dikatakan Alkitab. Ini adalah ayat yang seharusnya kita ingat. Ya, kami menggunakan ayat ini setiap hari. Kami mendoakan ayat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya menuntun kita ke tempat yang Ia janjikan. Ia akan membawa kita kepada kemenangan, termasuk membantu kita mengendalikan rasa takut. Yang ketiga itu adalah berfokus pada kedaulatan Tuhan, God's sovereignty. Menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dapat memberikan penghiburan dan mengurangi kecemasan. Oh, sering kita nyanyikan, iya ya, Tuhan pegang kendali. Tapi dalam perilaku dan perkataan kita, kita tidak katakan itu. Kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan dalam tindakan kita menunjukkan rasa takut. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Nah, penangkal kuat lainnya untuk mengatasi rasa takut adalah fokus dan percaya pada kedaulatan Tuhan. Trusting God's sovereignty.
Ketika kita memahami bahwa Tuhan memegang kendali, kecemasan kita akan berkurang dan kita akan terdorong untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Seperti anak yang memegang pakaian orang tuanya, kemudian minta digendong, aman di dalam pelukan orang tuanya. Ini adalah area yang harus kita dalami dengan bergantung sepenuhnya kepada Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Itu percaya penuh tanpa syarat. Bayangkan kita tersesat saat mendaki gunung. Tidak yakin jalan mana yang harus diambil. Daripada hanya mengandalkan dan bersandar pada pengetahuan kita yang terbatas, kita harus memutuskan untuk mempercayai pemandu berpengalaman yang mengetahui medan tersebut. Nggak usah ngomel, ikutin aja. Dia tahu kok medan tersebut. Dia mengetahui hutan belantara tersebut. Dia tahu jalan mana yang harus ditempuh. Dengan cara yang sama, percaya pada kedaulatan Tuhan, God's sovereignty, berarti menyerahkan ketakutan kita dan membiarkan Dia menuntun kita melalui jalan hidup yang tidak pasti. Saya ingat dalam perjalanan dari San Francisco kembali ke Los Angeles 2 tahun yang lalu. Hujan lebat, LA dilanda salju juga pada waktu itu. Banyak tabrakan, kita dipindahkan. Tanpa saya tahu GPS memindahkan karena jalanan macet, itu diarahkan ke gunung. Kita harus percaya aja. Yang ditakutin saat itu bagaimana kalau wifi nggak ada di sana. Kita harus percaya akan tuntunan bahwa kita dipandu pada saat itu oleh GPS. Mengapa kita tidak mengizinkan Tuhan memandu kita untuk sampai kepada tujuan? Ya. Jadi dengan cara yang sama Tuhan menuntun kita melalui jalan hidup yang tidak pasti. Hidup akan membawa kita ke beberapa jalan yang berbahaya dan menakutkan bahkan. Tetapi mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali yang dapat menjaga dan memelihara kita akan mengubah segalanya. Inilah reaksi iman. Mengingat kesetiaan Tuhan, ingat itu. Mengingat contoh-contoh di mana Tuhan telah setia di masa lalu, dapat memperkuat kepercayaan kita pada kemampuannya untuk membantu kita sekarang. Apa sih yang dilakukan di masa lampau? Dia akan lakukan kembali pada hari ini. Karena dia tidak berubah. Dulu pernah saya sampaikan itu, kita tidak kerja selama 1 tahun dalam sekolah. Bagaimana cara hidup besok? Nggak tahu, kecuali di atas 2 lutut. Selama 10 bulan itu belasan ribu dolar, entah dari mana aja itu. Amplop masuk dengan nama saya di dalam Alkitab. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia yang setia akan melaksanakan firman-Nya. Tapi kalau kita meminta pertolongan Tuhan, tapi kita melakukan sesuatu yang lain, melanggar dan menyedihkan hatinya. Nah ini repot. Percaya adalah percaya itu 100%. Bukan 99%. Nah, yang ketiga itu apa? Peran kasih. Untuk dapat mengalahkan ketakutan atau mengendalikan ketakutan itu, kita harus mengerti peran kasih Tuhan. Anak mengerti peran kasih orang tuanya. Sehingga waktu menyeberang jalan raya yang begitu menakutkan, mereka tetap berpegang kepada orang tua atau kalau perlu orang tua menggendong mereka. Ya. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Aman berada dalam pelukan orang tua. Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi pada waktu anak ini bergantung kepada orang tuanya, tahu orang tuanya mengasihi dia, digendong, dibawa menyeberang jalan, ia aman, hilang rasa takutnya, karena dia akan tiba di seberang bersama dengan orang tuanya. 1 Yohanes 4 ayat 18 itu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, mengalami dan tinggal dalam kasih Tuhan dapat mengusir ketakutan dan memberikan rasa aman karena Tuhan yang berjanji setia adanya.
Kalau dia tidak setia kepada janjinya, dia nggak trustworthy. Dia setia kepada janjinya. Kalau dia mengatakan kita selamat, ya kita selamat. Dan bahkan dia katakan lagi untuk memberi jaminan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat merampasmu dari tanganku maupun dari tangan Bapakku. Double security. Itu seperti itu. Kecuali kita meninggalkan Tuhan itu dengan sengaja. Itu pilihan. Nah, bayangkan ketakutan sebagai bayangan gelap yang menyelimuti hidup kita. Kasih Tuhan ketika diterima sepenuhnya bertindak sebagai sumber cahaya yang kuat, mengusir bayangan yang menakutkan tadi dan mengisi hidup kita dengan keyakinan dan kedamaian. Dia sumber damai. Jika kita menolak sumber damai itu, Yesus Kristus, dia Raja Damai, enggak ada lagi Raja Damai yang lain. Tidak ada lagi sumber damai yang lainnya. Tidak lagi sumber hikmat lainnya. Tidak ada lagi sumber kebaikan lainnya. Jadi bodoh memberontak kepada Tuhan itu. Cahaya Tuhan ini mengusir kegelapan. He is the God of light. Dia adalah terang itu sendiri. Dia mengusir kegelapan. Dia mengusir ketakutan ini. Nah, ketakutan adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut ini. Tetapi Alkitab menawarkan cara untuk melawan efek takut yang melemahkan, melumpuhkan, menghancurkan. Nah, dengan akui kata kuncinya. Dengan mengakui kehadiran Tuhan yang penuh kasih, percaya pada kedaulatannya, His sovereignty, memperkuat iman kita. Dan pada saat kita merangkul kasihnya, seperti anak merangkul kita, kita dapat mengatasi rasa takut dan menjalani hidup yang ditandai oleh harapan, ditandai oleh keberanian dan kedamaian Tuhan. Percaya bahwa bersama Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya, Yesaya 41 ayat 10 tadi, kita akan mampu mengendalikan rasa takut kita. Dia tidak lepaskan kita. Bukan kita yang memegang dia, dia memegang kita. Bedanya apa? Kalau dia memegang kita, kendalinya pada dia. Kalau kita memegang dia, kendalinya pada kita. Kita lepaskan dia sewaktu-waktu, pada waktu ingin berbuat dosa dan jahat. Itu yang dilakukan Kain. Nggak mau mengikuti petunjuk Tuhan. Memberontak. Akhirnya dia lanjutkan dengan pikiran yang jahat membunuh adiknya Abel. Untuk mengatasi atau mengendalikan rasa takut ini, langkah yang berikutnya, yang keempat, itu adalah langkah-langkah praktisnya seperti ini. Doa. DOA, doa. Artinya berkomunikasi dengan Tuhan tentang ketakutan kita dan mencari bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku takut seperti Daud tadi. Tuhan, musuh-musuh menyerang aku. Aku ditangkap oleh orang Filistin ini, Tuhan. Ya. Mereka berbicara kepada Tuhan. Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Banyak contoh dalam kitab suci. Yang kedua, dalam langkah praktis selain doa apa? Kitab suci. Kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang berisi janji-janji penghiburan, harapan, dan keberanian. Itu masukkan ke dalam hati kita. Agar bertumbuh di tanah yang subur dan berbuah. Yang ketiga, kita dapat mempergunakan tool yang lain. Itu komunitas. Berbagi ketakutan kita dengan teman-teman atau mentor yang tersedia di gereja yang dapat dipercaya, bukan yang bocor mulut, yang dapat menawarkan dukungan dan dorongan serta berdoa atau bahkan berpuasa bagi mereka. Seringkali jemaat nggak tahu tuh waktu pendetanya bergumul dan berdoa dan bahkan berpuasa. Memperbarui pikiran, Roma 12 ayat 2. Secara aktif memilih untuk berfokus pada pikiran-pikiran positif dan kebenaran kitab suci daripada berkutat pada pikiran-pikiran yang menakutkan. Tapi pada saat yang sama sebagai balance-nya ingin saya sampaikan, jangan sampai terjadi toxic positivity, artinya pikirkan aja yang positif sehingga kita mengabaikan perasaan. Seperti perasaan takut, perasaan marah, perasaan kecewa. Enggak. Kita harus tahu, kita harus sadar, perasaan itu benar, emosi itu benar, dia ada, kita akui, aku sedang merasakan ini. Seperti yang saya ajarkan tadi, cari tahu dari mana asalnya.
Mengapa itu timbul? Apakah relasinya dengan kejadian yang aku alami? Mungkin hari ini atau mungkin di masa yang lampau. Bagaimana kita mengundang Tuhan masuk untuk take care tentang hal ini dengan percaya kepadanya. Ya. Yang kelima, kita dapat mengendalikan rasa takut kita dengan important considerations, pertimbangan yang penting, menimbang, ya, tidak menyangkal emosi. Sekali lagi ini saya tekankan, tidak menyangkal emosi. Nggak ada itu. Pikirkan aja positif. Oh tidak, jangan sangkali emosi itu. Itu ada. Takut ya takut. Raja Daud juga aku takut kok. Aku marah kok. Itu waktu Tuhan berbicara dengan Yunus, pantas kan kau marah? Oh pantas sampai mati. Wow. Kamu marah kali ini salah loh, Tuhan katakan. Kamu marah karena pohon jarak itu layu. Bukan kamu yang menumbuhkan. Bukan kamu yang menanam. Kenapa marah? Bukankah engkau tahu kasihan kepada pohon itu karena engkau ingin berteduh? Bukankah kau harus lebih kasihan kepada orang-orang Niniwe yang tidak tahu membedakan yang mana baik dan buruk? Jadi pertimbangan penting. Tidak menyangkal emosi, mengakui dan memproses. Ketakutan itu penting daripada menekannya. Telah saya jelaskan secara detail tadi. Mengakui dan memproses ketakutan itu penting. Dari mana datangnya dan sebagainya yang telah saya jelaskan tadi. Daripada menekannya ke bawah dengan berpikir positif yang disebut sebagai toxic positivity tadi. Mencari bantuan jika ketakutan itu sangat membebani atau melemahkan, dapat berbicara dengan mentor dari gereja yang dapat dipercaya, teman-teman. Mencari konseling Kristen profesional dapat bermanfaat. Orang yang mengerti lapangannya, orang mengerti apa yang dikatakannya, orang mengerti apa yang dikerjakannya. Jangan sampai orang yang belum beres dengan masa lampaunya, yang banyak menderita luka-luka, kita jadikan tempat bertanya menjadi mentor atau coach. Maka traumanya itu yang dipindahkannya kepada kita. Di Amerika saya harus lewati 1 tahun konseling independen dengan psikologis, bukan dengan para profesor saya, tapi dengan independen psikologis selama 1 tahun, bayar mereka untuk membereskan itu. Nah, setelah itu baru boleh bikin ujian mempertahankan paper itu sebelum meraih gelar doktor dalam bidang psikologi. Proses pertumbuhan, growth process, ini penting. Mengatasi ketakutan seringkali merupakan sebuah perjalanan, bukan peristiwa satu kali. Itu membutuhkan iman yang berkelanjutan dan ketergantungan pada Tuhan. Aku sudah doa, udah selesai. Dan kemudian aku boleh takut lagi, nanti hilang sendiri. Enggak seperti itu. Aku sudah dapat obat Lipitor untuk menurunkan fat. Aku boleh makan samcan seenaknya. Oh enggak. Bahkan ada yang berkata, kan ada darah Yesus. Boleh dong berdosa, nanti kan dicuci otomatis. Enggak ada yang seperti itu. Engkau enggak hormat kepada Tuhan. Ngapain jadi orang Kristen kalau engkau berpikir jahat seperti itu? Selaku orang percaya, kita tahu bahwa ketakutan kita tidak harus mengendalikan kita. Melalui iman kepada Tuhan, ketergantungan kepada kasih-Nya, dan langkah-langkah praktis, kita dapat menemukan kedamaian, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun. Seperti yang dilakukan Yosua dan Kaleb juga, dan Daud. Summary saya adalah, kita dapat mengendalikan rasa takut dengan beriman kepada Tuhan, percaya pada kuasa dan kehadirannya untuk menaklukkan kecemasan dan rasa takut yang menyelimuti kita bagai awan gelap tadi. Dengan secara aktif mengandalkan janji-janji Tuhan dan mengandalkan kitab suci. Selaku orang percaya, kita dapat menemukan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita dan hidup dengan percaya diri. Karena Alkitab sering mengingatkan kita untuk jangan takut dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Karena Dia yang bersama kita jauh lebih besar daripada Dia yang berada di dalam dunia ini. Dan jauh lebih besar daripada segala masalah kita. Dia sanggup. Apakah kita sanggup percaya kepada Dia dengan beriman? Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau akan terus berbicara kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, sehingga keberanian mereka dibangkitkan kembali dan iman mereka dibangkitkan dan dipulihkan. Mereka yang mengalami trauma pun Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita selebar-lebarnya dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dapat mempermuliakan Tuhan. Biarlah saat ini kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya, Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya dan menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah selesai, kebaktian ini telah usai. Dan atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan pada saat yang sama, waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.